inverse fungsi. Dalam pengertiannya yaitu jika fungsi f memetakan a ke b, maka inverse fungsi f adalah relasi memetakan b ke a. Inverse fungsi f dinotasikan sebagai f pangkat min 1 atau dibaca inverse fungsi f. Nah, dalam pengertian ini berikut contohnya. Nah, jadi terdapat suatu relasi ya yang memetakan dari A ke B. Nah, ini domainnya dan ini rings-nya. Nah, jadi inverse dari fungsi ini atau relasi ini adalah seperti ini. Ya, dari B ke A. Dan jika ini ada sebuah fungsi di mana domainnya ini, maka rings-nya juga ini dia. Dan begitu sebaliknya, jadi inverse dari fungsi f yaitu untuk domainnya adalah rings dari fungsi f. Dan rings dari inverse fungsi f itu adalah domain dari fungsi f, seperti itu. Ya. Bentuk inverse fungsi f itu adalah x per 2. Jadi dari sini bisa terlihat ya, nyambung. Untuk domain dari inverse fungsi f itu ada 2, disubstitusi ke fungsinya mendapatkan 1. 4 pun juga seperti itu, dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan bentuk fungsi ini? Terlebih dahulu mungkin bisa lihat video slide berikutnya. Menentukan bentuk inverse fungsi. Misalkan diberikan fx sama dengan 2x min 1. Nah, berapakah bentuk inverse fungsi dari fx ini? Ya, untuk mencarinya, mula-mula kita misalkan y sama dengan fx, ya. Maka ini diganti dengan y menjadi 2x min 1. Maksud dari misalkan ini agar mempermudah kita mencari inverse fungsi saja. Nah, jadi pada tahap ini kita lihat ini kan y sama dengan 2x min 1. Nah, untuk mencari inverse fungsi kita mencari x sama dengan berapa hasilnya, atau bisa dikatakan fungsi dalam y, seperti itu. Ya, jadi ruas kanan ini sisakan x saja. Jadi caranya min 1 pindah ke kiri, jadi y plus 1 sama dengan 2x. Lalu dibagi 2 ruas kirinya. Ya. Nah, dari sini kita bisa tarik hasilnya. X ini kita rubah menjadi inverse fungsi f, dan y ini menjadi x-nya, seperti itu. Nah, jadi inverse dari fx ini adalah bentuknya seperti ini. Untuk contoh lainnya, misalkan fx sama dengan ini. Ya, jadi seperti biasa, misalkan ini sama dengan y. Nah, setelah ini kita olah biar ruas kanan sisa x saja. Jadi 4 dibawa ruas kiri dikali jadinya 4y, 3 dipindah ke kiri jadi min 3, lalu dibagi 2. Dan terakhir kita ambil x ini sebagai f inverse-nya dan y sebagai x-nya. Nah, inilah inverse dari fx ini bentuknya. Oke, berikutnya lagi, contoh berikutnya seperti ini ya, dimisalkan dulu y sama dengan fx. Nah, dikali silang dapatkan seperti ini. Nah, ini kali ke dalam dia ya, sifat distributif. Dapatkan seperti ini. Nah, kumpulkan x dengan x, y sama konstanta lainnya di kanan, x di kiri semuanya. Jadi seperti ini ya. Nah, dari sini kita gunakan sifat distributif dengan mengeluarkan x-nya.
Nah, seperti itu dia. Baru Y-1 ini pindah ke bawah. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu seperti biasa, X diubah menjadi inverse fungsi F dan Y sebagai X-nya. Ganti X. Nah, oke, ini 3 contoh untuk menentukan bentuk inverse fungsi, ya. Ada cara cepatnya juga menentukan bentuk inverse fungsi, yaitu jika fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka inverse-nya itu adalah, nah ini dia, ya. Cara mudah menghafalkannya itu a sama d-nya tukar posisi dan dikali min. Seperti ini dia, ya. Nah, dengan menggunakan rumus ini, kalian bisa langsung menentukan inverse dari fx ini. Ataupun ini, dan ini juga bisa. Tuh. Walaupun ini tidak isi pecahan, padahal ini pecahannya ada, yaitu per 1. Jadi D-nya 1 dia. Seperti itu. Ya. Oke, nanti bisa dicoba sebagai latihan di rumah. Adapun pengertian inverse fungsi lainnya yaitu inverse suatu fungsi belum tentu berbentuk fungsi. Jika inverse suatu fungsi berbentuk fungsi, maka inverse tersebut disebut inverse fungsi. Seperti itu. Nah, dari pengertian di buku ini agak sulit diterjemahkan ya, berbelit-belit. Namun saya coba menerjemahkan menggunakan bahasa sederhananya. Jadi pada intinya, inverse suatu fungsi belum tentu berbentuk fungsi dia ya. Kalau fungsi tersebut bisa diinverskan, baru dikatakan itu inverse fungsinya. Seperti itu. Sebagai contoh, bisa lihat di sini contohnya untuk mempermudah pengertian dari ini. Nah, ada relasi yang memetakan dari A ke B. Nah, ini relasi yang dikatakan satu pasang dia. Ya. Jadi ketika relasi fungsi ini diinverskan, dia juga memiliki inverse dia di sini karena bisa dikatakan bahwa dari B ke A juga sama-sama memiliki relasi satu pasang dia. Sesuai dengan definisinya ya. Seperti definisi relasi fungsinya. Nah, adapun contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini relasi fungsi yang memetakan dari anggota C ke anggota D. Nah, namun ketika diinverskan, dia bukan merupakan relasi fungsi. Karena pada definisinya, suatu relasi disebut fungsi jika semua anggota himpunan daerah asal dipasangkan tepat satu ke daerah kawannya. Nah, dipasangkan tepat satu ya, setiap anggota himpunan daerah asal. Jadi ini tepat satu dipasangkan, ini juga tepat satu dipasangkan, ini tepat satu dipasangkan. Seperti itu. Ya, jadi ketika diinverskan, D sebagai domainnya, ada anggota yaitu 6 memiliki 2 pasang di anggota C. Seperti itu ya. Jadi ini jadi relasi fungsi dari C ke D ini tidak memiliki inverse seperti itu. Ya. Oke, bagi yang belum jelas bisa lihat lagi simak yang contoh berikutnya. Nah, relasi fungsi yang memetakan E ke F, ya ini disebut relasi fungsi dia ya. Karena anggota dari daerah asal memasangkan tepat satu ke daerah kawannya. Namun ketika diinverskan, nah dari anggota F ini tidak memiliki pasang dia. Nah, maka dari itu relasi fungsi E ke F ini tidak memiliki inverse dia. Seperti itu, tidak memiliki inverse fungsinya. Oke, untuk selanjutnya kita akan latihan soal. Nah, coba kalian selesaikan latihan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan.